Kita sekarang mau Zoom nih sama Pak Ahok, seru banget di kelas Dignity Social, kelasnya gratis. Cuman kalau mau donate sembako boleh, tapi itu volunteer. Kita seru banget, kita akan ngomong gimana sih tahan tempaan, tekanan. Karena di masa begini, pinter itu nggak cukup, ganteng, cantik, berkarisma itu nggak cukup. Kita harus punya mental yang kuat, mental yang sekali, 2 kali gagal, 3 kali difitnah, jatuh, diadu domba orang, tapi kita bisa bangkit. Itulah ciri orang sukses. Karena pinter pun nggak cukup, keren nggak cukup, anak orang kaya nggak cukup. Sekarang itu kita harus punya mental yang kuat, mental yang nggak cepet ngasihanin diri sendiri, mental yang kalau dibully netizen, dikatain orang harus lebih kuat. Makanya aku mau belajar optimis kayak Pak Ahok, biar aku kena bulian, kena fitnahan, kita tetap maju. Apalagi orang ekstrovert ya kayak aku, kita kan lebih banyak berkata-kata. Jadi kalau orang mau nyerang kita tuh sebenarnya lebih gampang, tapi kita harus belajar ngerem atau enggak. Hai, selamat siang Pak Ahok, seneng banget. Makasih loh Pak Ahok mau jadi guest teacher kita. Siapa lagi selain Pak Ahok yang bisa ngajar kita supaya kita bisa tahan dengan bantingan, dengan fitnah, dengan cobaan, dengan ujian segala macem. Pak Ahok ini kan udah pernah ngalamin asam manis kehidupan banyak gitu, dan dia sudah ngalamin ketemu banyak orang. Kita tuh orang pinter aja aku bilang tuh nggak cukup kalau untuk masa begini. Kita harus orang menjadi yang tahan banting, mentalnya harus kuat. Siapa lagi bisa belajar sehebat yang bisa ngajarin kita kalau nggak Pak Ahok. Oke, kita mulai aja ya guys, yang lain bisa masuk. Bapak gimana sih tetap optimis Pak pas cobaan dateng, pas fitnah dateng, itu gimana Pak? Kalau saya pengennya galau terus, banyak anak muda nggak dikit yang pengennya cuma bunuh diri, padahal kan itu bukan solusi Pak. Iya, tapi secara manusiawi ya, sebetulnya pada dasar manusia tuh nggak ada yang kuat sebetulnya. Ini pendapat saya gitu ya. Kita kadang-kadang di depan kayaknya kuat banget, sebetulnya dalam itu sisi lemahnya banyak. Ini secara manusia ya begitu. Nah sama halnya ketika saya dulu, begitu dimasukkan ke dalam tahanan begitu, begitu ada telepon, ada video call dari saya ke Daud, anak saya waktu itu. Daud nangis, panggil papa pulang gitu kan. Langsung saya juga langsung sadar saya nggak bisa pulang tuh. Padahal waktu masuk saya masih biasa-biasa aja. Langsung tensi saya tuh naik 150 tuh. Sampai dokter yang di lapas takut banget. Sama juga sepanjang tidur di sana 1-2 bulan. Itu ya kepala ya panas, dada ya sesak gitu ya. Kayak orang jantung gitu. Satu anugerah tuh yang bukan kemampuan kita, itu Tuhan yang kasih gitu ya. Itu ada satu damai, tapi yang kita usaha gimana ya, saya harus yakin. Ini akhirnya balik ke soal keyakinan gitu. Kita harus yakin tidak mungkin ini semua terjadi tanpa seizin Tuhan. Akhirnya saya harus berpikir kalau seizin Tuhan, ya saya harus punya optimis bahwa di ujung jalan ini pasti bagus. Kita lihat jalan, kita bawa mobil ke satu tempat yang kita belum tahu. Kita sering sekali nggak bisa lihat kelok-kelokannya ya, kiri kanan segala macam. Kayaknya kita nggak lihat nih naik apa turun gitu loh. Tapi sebenarnya begitu kita yakin di depan ada sesuatu yang baik, begitu sampai di sana, kita lihat ke belakang, kita mulai lihat, iya ya, ini kok kesulitan-kesulitan begitu banyak udah kita lewatin. Kebetulan saya di dalam itu ada baca buku juga, baca buku A Man Search for Meaning, itu Viktor Frankl itu ya, yang psikolog positif yang ditahan Nazi. Dia di situ ditulis banyak sekali tahanan bisa bertahan hidup karena mereka menaruh harapan, ada optimisme di depan bahwa dia keluar akan lebih baik, dia akan keluar. Nah rata-rata yang mati itu katanya, itu ketika orang itu hilang harapan. Dia kasih satu contoh yang menarik. Pada waktu itu mereka semua yakin menjelang Natal itu sekutu akan menyerang Jerman, membebaskan mereka. Sehingga mereka berpikir kami akan menikmati Natalan di rumah nih. Kira-kira gitu, ini pikiran mereka. Kalau mereka begitu semangat menunggu itu, ternyata begitu Natalan sekutu nggak nyerbu. Nah begitu, padahal baru bebasin kan tahun depannya gitu kan. Cuma gara-gara beda berapa bulan saja, karena semangatnya patah, itu mereka meninggal. Kita bisa menghadapi ini semua kesulitan karena kita optimis. Nah kalau kita orang yang ikutin firman Tuhan,
kita harus ikutin iluminasi yang kita dapat dari bacaan firman Tuhan gitu ya, dari renungan, dari buku. Dan di dalam itu waktu kita baca buku apa saja, kita psikolog dikatakan itu ya dapat iluminasi banyak banget yang membuat kita jadi optimis banget gitu loh. Kita harus percaya ketika Tuhan menutup satu pintu, dia udah buka pintu yang lain, cuma kita belum bisa lihat. Nah, apa yang saya lakukan? Saya membuat harapan. Saya panggil teman saya yang bisa bikin rumah gitu ya. Saya menghayal nih, nanti saya keluar, saya pengen punya rumah yang punya kolam renang panjang 25 meter. Kira-kira gitu nih. Lalu saya mulai kira-kira desain, saya pengen ada tempat makan yang gede, terus ada dapur kuliner, akhirnya ada tempat yang mana teman-teman kumpul untuk sehat, terus ada makan, rekreasi. Ya, jadi kita membuat sebuah planning gitu loh, bahwa kita ada planning yang lebih baik. Nah, itu yang saya lakukan selama di dalam itu. Selain baca, saya tulis. Apa perasaan saya, galaunya saya, kesel, takut, khawatir. Saya berusaha untuk bangun pagi. Biasanya kita begitu susah tidur, terus tidur. Begitu bangun pagi kan, kita kan galaunya masih dibawa tuh, udah nggak? Ketiduran cuma karena capek gitu ya. Tentu saya belum pakai minum obat-obat tidur gitu. Begitu bangun, segar, galaunya saya tulis di kertas. Sudah saya tulis masalah saya, terus saya berusaha cari solusinya apa gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Ya, masalahnya apa, solusinya apa. Nah, terus saya tutup dengan baca renungan. Kebetulan waktu itu dikasih Jesus Calling ya. Itu waktu saya dikasih, saya tumpahkan ya stresnya saya lah gitu dalam kertas. Saya cari solusi, itu saya baca Jesus Calling sesuai tanggal hari itu. Dan di sana tuh ajaibnya ya, kalau orang nggak percaya dia bilang itu ya namanya juga hati lagi biru, baca jadi biru, kuning jadi kuning. Dan saya yakin itu adalah pemeliharaan Tuhan untuk bicara pada saya. Dan waktu saya baca Jesus Calling itu, kayaknya mengkonfirmasi apa yang saya simpulkan gitu loh. Terus ada firmannya saya tulis. Wah, saya bersyukur banget ya. Selama ini saya nggak pernah tuh, saya mau cari hal apa yang saya bisa bersyukur. Jadi saya mulai mengandalkan hati pikiran saya, terus saya terus bersyukur. Saya terus baca ada satu tulisan bagus tuh, itu viral apa? Itu saya Charlie Chaplin ya, nampaknya terbaik di dunia. Satu sinar matahari. Sinar matahari. Wah, saya sini kan harus jemur tiap pagi. Saya selama ini nggak pernah jemur. Yang kedua harus olahraga. Wah, ini luar biasa nih. Yang ketiga jam 10 malam wajib tidur, jam 4 bangun. Terus boleh tidur siang. Wah, saya bisa bersyukur banget. Gak pernah bisa tidur siang nih dulu. Nah, yang keempat, kita diet nih. Makanan, kita sebelum maghrib udah selesai makan malam. Jadi jam 10 malam tidur, perut kita udah kosong banget nih. Kayak di buku. Nah, yang kelima, kita punya banyak waktu meditasi dan nulis tadi dan baca buku. Balas surat-surat. Saya mungkin balas surat 15.000 lebih surat-surat orang saya balas. Kita baca keluhan, pergumulan mereka. Ada orang lebih susah dari saya. Banyak banget orang lebih susah. Terus saya tulis surat, terus saya diminta nasihat. Saya dalam hati, saya aja lagi susah, minta nasihat lagi gitu kan. Ada yang lebih lucu lagi, nasihat pernikahan nanya ke saya yang gagal. Itu lucu juga gitu, tapi orang tanya, ya saya sampaikanlah. Orang mau nikah, orang mau cerai, orang mau cerai, tanya sama saya kan. Terus saya balas suratnya itu enggak, saya senyum-senyum juga sendiri gitu loh. Ini nanya sama orang yang gagal gitu ya, tapi ya semua manusia tuh baik, kadang-kadang kita nggak ngerti pikiran orang, dan kita bisa nggak sengaja nyakitin hati orang. Makanya saya diajarin salah benar minta maaf aja deh, daripada kamu nggak minta maaf. Kadang-kadang kita emosi, kita stres, kita terlalu cepat ngomong, bisa nyakitin orang juga. Orang yang nggak ngerti masalah kita juga dia cepat nanggapin, ada dia nggak ngerti. Kan bisa saja kan orang yang mengalami sakit hati dari lawan pasangannya, dia bisa menganggap semua orang mirip itu gitu loh. Nah, kita jadi nggak percayain orang. Saya yakin Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk kepada saya. Amin. Saya aja merasa buruk dan nggak pernah bersyukur. Nah, saya jalanin, saya bersyukur banget. Selama 20 setengah bulan, saya jadi wear trend.
Oh, well trained. Jadi Iya, aku baca di istilahnya bukunya, itu, harus beli bukunya tuh bagus banget. tidurnya baik, olahraga baik, tidur cukup kan. Kalau kita latihan olahraga tidur nggak cukup juga bahaya. Makan juga baik, pikiran juga tenang, karena baca buku, nulis gitu ya. Jadi betul-betul keluar lebih segar gitu loh. Baik saya katakan, selama saya 20,5 bulan, ini adalah retret terbaik saya selama saya hidup. Wow. Jadinya Bapak putar balik point of view-nya ya, jadi kayak retret. Kamu harus menggunakan perspektif yang benar. Perspektifnya Allah istilahnya. Perspektif yang benar, bahwa kesulitan masalah ini bukan untuk menjatuhkan kamu, atau untuk menghancurkan kamu, menarik kamu mundur dari takdir kamu yang Tuhan tentukan, tapi justru itu adalah untuk mempromosikan kamu, mendorong kamu ke hidup kamu yang Tuhan sudah rancangkan untuk kamu gitu. Nah itu yang saya selalu pegang. Saya juga suka pegang. Kristen, saya juga berdua ayat. Kita ini ada anugerah. Saya katakan ini anugerah Filipi 4 ayat 7. Ya, kalau diterjemahkan ini, dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kamu. Dan damai sejahtera itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu grace. Hendaklah hendak kita bicara apa di satu tubuh dan bersyukurlah. Ini saya galau. Pada tubuh masyarakat yang apapun yang saya bahwa ini untuk memproses saya supaya saya bisa mengerti hidup harus fokus percaya pada Tuhan. Nah itu yang menolong saya kira. Saya kira itu sih. Saya kira ada William Budiman. Iya. Ini yang saya minta mengedit buku saya. Iya. Bukunya bagus banget. Jadi William Budiman ini dia kirimin saya satu buku, orang kasih saya buku. Saya bukan robot, kira-kira gitu ya. Manusia apa Terus saya robot? baca nih buku. Manusia robot apa robot? Saya lupa. Waktu saya baca buku ini, saya bilang orang ini menganut psikologi positif. Tadi sama kayak Viktor Frankl yang saya baca nih. Nah, saya pun datang. Cuman gawatnya apa tau gak? Ini bukan rasis ya. Ternyata Budiman gitu loh, waduh dia lihat ayat firman Tuhan saya gimana ya. Saya men-sharingkan, tapi sebenarnya saya berpikir justru mesti seorang psikolog yang tidak bias dengan firman Tuhan untuk menganalisa perjalanan psikologi saya. Akhirnya saya serahkan, ya, undang dia datang ke Makobrimob, kita ceritakan, semua catatan saya serahkan pada Budiman dan tim untuk menjadi editor ahli dari buku yang saya tulis itu. Saya kira itu sih, kita. Wow. Oke, William boleh sharing gak nih? Kan materinya kamu udah siapin. Makasih loh Pak Ahok, bagus sharingnya. Oke, continue. Oke, terima kasih untuk undangannya Kak Dita dan Pak Ahok. Terima kasih sekali udah diajak untuk berkolaborasi. Saya pertama kali baca tulisannya Pak Ahok itu dari selama 2 tahun itu, hal yang saya pikirkan pertama kali ada 2 hal. Satu, Pak Ahok ini luar biasa sekali ya. Saya ngebayang kalau saya masuk ke situ apa jadinya gitu. Yang kedua adalah Pak Ahok ini orang yang paling religius yang pernah saya temui. Bahkan kadang-kadang saya setelah semakin baca gitu, saya bahkan jadi lebih rajin ke vihara karena baca jurnalnya Pak Ahok gitu. Karena saya merasa kayak, wah memang benar bahwa ketika kita punya satu pegangan, satu iman yang kuat itu bisa membantu kita lewat. Nah, saya boleh share sedikit kali ya. Nah, kalau saya sekilas banget, hanya sekilas banget, main diminta untuk membantu untuk menceritakan apa sih itu positif, optimis gitu ya. Sebetulnya kalau kita bahas tentang positif dan optimis itu, kita bisa ngeliat dari 2 hal. Kita tuh selalu ngebayangin orang yang positif, itu sebetulnya ada 2, yaitu orang yang hope, penuh harap, dan orang yang optimis gitu. Nah, 2 ini beda.
gitu. Banyak orang, saya tertarik banget, ada satu penelitian di Indonesia waktu itu di Jawa Timur, di kota Surabaya. Penelitiannya adalah tentang hope dan optimisme. Ditemukan orang-orang Jawa Timur itu, ya saya nggak tahu apakah ini sudah bisa digenerasikan buat orang Indonesia. Tetapi yang menarik adalah mereka hope-nya tinggi, mengharapkan mendapat sesuatu, tapi optimismenya rendah. Jadi nggak percaya bahwa saya bisa dapat itu menarik juga. Jadi orang yang positif, kalau kita baca bukunya Pak Ahok itu harus ada dua-duanya. Kalau kita hope tapi kita nggak optimis, kita nggak akan lengkap. Kalau kita optimis tanpa hope, kita punya energi tapi nggak tahu jalannya kemana. Nah, oleh karena itu kita harus punya dua-duanya. Bedanya apa? Hope itu seperti yang tadi Pak Ahok diceritakan pertama itu persis sekali, bahwa untuk orang yang punya harapan, dia harus ada 3 hal. Satu, dia harus percaya bahwa di masa depan itu bagus. Itu satu. Kalau Pak Ahok baca buku Viktor Frankl, dan mungkin Pak Ahok sudah menjalani sebagian hidupnya, itu sama. Ketika dalam masa tahanan pun percaya bahwa setelah ini lewat, saya punya kehidupan yang menanti saya, yang baik gitu. Jadi ada percaya ke depan, ada punya tujuan, kemudian punya motivasi internal untuk sampai ke sana. Jadi semangat untuk sampai ke sananya lebih besar daripada semangat untuk berdiam diri. Itu juga terlihat banget kalau kawan-kawan di sini beli bukunya Pak Ahok dan membaca Panggil Saya Bagus BTP, banget, itu bagus banget. Ya, motivasi untuk sampai ke sana itu luar biasa. Dan yang terakhir adalah bukan cuma berharap, tapi harus punya pemikiran realistis bagaimana saya mencapai ke sana. Yang membuat saya pertama kali terkesan adalah pertama kali saya datang ke Makobrimob itu Pak Ahok, bukan cuma saya aja timnya, ada tim untuk acara ya Pak Ahok ya waktu itu, acara untuk TV juga waktu itu. Jadi ketika saya datang, saya menemukan, wah luar biasa ya. Kadang-kadang kita di rumah aja yang kerja setiap hari aja, kita tidak berpikir, tidak mempersiapkan hal-hal untuk mencapai masa depan gitu. Kadang-kadang kita hidup itu mengalir aja katanya. Tapi ini ketika dalam masa tahanan semua dipersiapkan. Acara TV seperti apa sudah dipersiapkan bentuknya, kemudian buku seperti apa, bagaimana kedua ini saling berhubungan. Jadi bukan cuma strategi yang simpel, tapi strategi yang kompleks gitu. Saya mau punya ini, saya harus melakukan apa. Untuk melakukan ini saya harus melakukan apa. Saya itu cukup terkagum-kagum waktu itu, kayak semangatnya luar biasa dan realistiknya luar biasa. Oleh karena itu harus punya 3 ini kalau kita mau keren banget kuat. ini, itu catet tuh. Kalau kita nggak punya 3 ini, Keren kita banget akan ini, punyanya adalah harapan palsu. Iya, itu namanya cuma halu. Halu, betul. Nah, jadi kalau punya kita harus punya tujuan, clear, jelas tujuannya apa yang akan mau kita capai. Kalau di buku Pak Ahok itu clear, banyak banget tujuannya. Bahkan di situ tidak pernah berdiam diri untuk saya mempunyai sesuatu hal yang saya mau tuju. Punya motivasi internal yang mendorong saya untuk ke sana, dan terakhir tahu jalannya. Kalau kita nggak tahu jalannya, harapan makin kecil gitu. Jadi kalau kita punya, saya mau apa, saya harus clear banget apa yang akan menghambat saya dan bagaimana saya menuju sana. Itu suatu hope. Nah yang kedua, optimisme juga saya temukan di Pak Ahok itu sangat keren. Yaitu apa? Optimisme itu ternyata bukan cuma perasaan. Banyak orang mikir tuh optimisme itu perasaan, saya optimis. Tapi ternyata optimisme itu adalah bagaimana kita menceritakan tentang diri kita. Jadi kita menarasikan diri kita gitu. Jadi bagaimana kita menarasikan diri kita, setiap hari kita menceritakan ke orang lain, saya itu kayak gini-gini. Itu adalah bagian dari narasi tentang diri kita. Nah, kita melihat optimisme adalah orang-orang yang memberikan narasi tentang dirinya yang mendorong, yang mengkonstruktif, membangun. Nah, menarik kita bandingkan bagaimana setiap orang beda pesimis dan optimisme ketika bernarasi tentang dirinya. Kita melihat ketika ada kejadian baik dan kejadian buruk terjadi. Kalau kejadian baik buruk, kita anggap pertama yang buruk dulu terjadi. Orang yang pesimis yang di sebelah kiri itu, yang mukanya stres itu, dia itu menganggap bahwa kejadian buruk itu permanen. Saya udah misalkan, anggaplah sama-sama ditahan gitu, ada orang lain selain Pak Ahok yang sama-sama ditahan. Ya sudahlah, saya nggak mungkin punya kehidupan yang lain lagi, nama saya akan serusak, saya nggak akan punya apa-apa lagi. Universal, bukan cuma masalah itu, artinya saya adalah orang yang tidak berguna, saya orang yang jahat. Jadi kejadian atau kegagalan di satu hal itu dipukul rata di seluruh kehidupannya. Permanen, ini selamanya. Universal, bukan cuma kejadian itu saja. Dan terakhir adalah internal, agak baper gitu. Jadi semua dimasukkan ke dalam diri, semua gara-gara saya, memang saya payah, saya apa. Jadi self doubtingnya itu kenceng banget. Tapi kalau orang yang optimis, cara dia menarasikan dirinya pada kejadian buruk adalah, oh ini kejadian buruk ini bisa lewat,
Pak Ahok dalam bukunya kan seringkali kita baca kejadian masa tahanan itu adalah tempat latihan, namanya latihan sekolah pasti selesai. Jadi ini bukan satu hal yang selamanya dan tidak membahas bahwa setelah keluar dari sini saya tidak bisa apa-apa. Dan spesifik bahwa saya di sini atas satu kejadian, yaitu oleh karena itu saya di sini disekolahkan oleh Tuhan untuk melatih emosi saya untuk bisa lebih santun seperti itu. Itu ada dalam tulisannya. Jadi artinya apa? Paham bahwa kejadian ini hanya karena satu hal ini dan bukan karena hal lainnya. Jadi nggak pukul rata. Dan terakhir adalah dia tahu bahwa hal-hal yang terjadi pada diri saya seringkali membuat saya gagal. Itu adalah hal yang tidak bisa saya kontrol, yang ada di luar dari diri saya. Kalau yang satu adalah yang membuat saya gagal adalah diri saya. Nah kejadiannya, tetapi kalau hal baik yang terjadi, keputer. Ketika kejadian baik terjadi, orang yang optimis, dia menceritakan bahwa kejadian baik ini ya bisa selamanya terjadi. Jadi bukan cuma one hit only, bukan menang lotre, tapi karena kemampuan saya, karena diri saya bisa membuat kejadian yang baik akan cenderung konsisten dalam hidup. Universal, kalau saya bisa di sini, maka saya bisa di yang lain. Kalau saya berhasil dalam itu, dan internal, karena saya percaya saya bisa, itu karena kemampuan saya. Tapi orang yang pesimis kebalik dia, justru ketika hal baik terjadi dia merasa, oh ini mah saya untung aja nih saya dapat ini. Terus spesifik ya, saya cuma gara-gara jago di bagian ini aja, di bagian lain saya juga nggak bisa lah gitu. Dan yang terakhir eksternal, ya saya dibantu sama semua orang, misalnya kalau sendiri nggak akan bisa kayak gitu. Jadi bagaimana kita menceritakan tentang diri kita itu penting banget. Kenapa? Kesimpulannya saya mengambil kesimpulan dari dua ini. Jadi ketika kita mau belajar dari Pak Ahok, kita baca bukunya, dan teman-teman di sini akan menemukan banyak sekali apa yang saya bahas di sini tertulis langsung contoh nyatanya, contoh hidupnya dari pengalaman selama di tahanan Pak Ahok saja, dari buku itu saja. Itu kita bisa mendapat kesimpulan itu, bahwa untuk menjadi pribadi yang positif di segala situasi, kita harus bisa melatih membiasakan diri kita, satu, memiliki keyakinan masa depan itu baik. Akan ada hal yang baik yang itu yang diyakini dengan Pak Ahok, bahwa keyakinannya terhadap Tuhan, imannya terhadap Tuhan membuat Pak Ahok jadi yakin bahwa di depan itu baik. Kemudian saya punya kontrol untuk bisa mencapai ke sana karena saya bisa menyusun strategi yang tepat. Jadi semua ini sifatnya aktif, nggak boleh pasif. Tidak ada satupun orang yang positif itu pasif, nunggu. Jadi bergerak. Dan yang terakhir adalah punya narasi yang optimis tentang diri sendiri, bahwa saya itu orang yang baik, saya orang yang mampu, saya orang yang bisa melakukan hal yang baik. Sehingga harus digabung dua, tujuannya baik, saya percaya tujuan ke depan baik, dan saya percaya saya bisa mencapai ke sana. Itulah kesimpulannya untuk apa yang bisa saya share, bagaimana untuk menjadi optimis, belajar dari pengalamannya Pak Ahok ketika saya membaca semua tulisannya selama 2 tahun. Ini yang saya pelajari. Seperti itu, Kak Dita. Keren banget, thank you, bagus banget, aku suka. Banyak poin-poin yang aku catat di grup chat itu bagus banget. Kita boleh minta materinya nggak untuk forward ke yang ikut ke sini, supaya mereka bisa ingat, lihat deh plan-plannya itu bagus sih. Terus Pak Ahok, oke, sekarang kita mau tanya jawab nih sama Pak Ahok ya, atau sama William, boleh? Ada yang mau bertanya nggak? Boleh loh. Ntar si Velia kasih screennya. Sambil nunggu kalau ada yang mau nanya, aku tanya dulu sekarang ya. Mungkin dari pertanyaan aku bisa nanya. Pak Ahok, pernah nggak sih Pak Ahok merasa Tuhan lagi nggak dengerin doanya Pak Ahok? Merasa kayak Tuhan nggak sayang sama aku. Tuhan kok tega, kan aku udah begini buat Tuhan. Aku udah lakuin ini buat Tuhan. Itu gimana Pak? Pergi dari self pity. Saya pernah ngalamin itu bukan waktu sejarah. Waktu saya putuskan berhenti bupati, maju gubernur. Lalu orang pada maki-maki saya, maju gubernur Bangka Belitung gagal, uangnya habis, saya mesti kerja di Pemalang, bawa mobil 7 jam sampai 9 jam. Nah selama bawa mobil itu, saya rasa sedih banget, karena semua orang ketemu saya itu saya digoblok-goblokin, dimarahin, dibilang ambisi, nafsu, macam-macam. Terus saya pikir, jangan-jangan saya dibuang Tuhan. Terus jangan-jangan saya salah milih ya. Terus ada ngomong, kapan Tuhan ngomong sama kamu berhenti bupati? Lu goblok banget, bupati baru 16 bulan lu berhenti. Lalu aku bawa mobil terus kerja lagi sama orang, duit gak ada. Saya rasa tuh begitu sedih. Tapi waktu sedih seperti itu, kita jangan meninggalkan firman Tuhan atau khotbah gitu ya. Saya bawa tuh semua kaset khotbahnya Stephen Tom.
di dalam mobil untuk perjalanan 7, 8, 9 jam itu loh. Terus saya tiba-tiba bersyukur banget, iya ya, harusnya gue bersyukur banget ya, gue belajar tentang pertanian. Terus Tuhan kasih gue bagus banget, kompetensinya pertanian krusial lagi. Jadi mau nasihat, buat yang belum menikah gitu ya, saya kira putusan nikah itu tidak ada paksaan gitu loh. Jadi jangan sampai kamu merasa kamu menikah terpaksa, atau ada keraguan-keraguan kamu nikah, itu akan merusak semua. Jadi lebih baik kayak kamu, kalau merasa nggak seret, putusin nggak usah nikah. Nah saya pernah berpikir, saya tulis terus, sekarang Budiman juga lagi mengedit. Kalau itu agak mistik ya, kita baca firman Tuhan juga dapat iluminasi ya. Saya sempat berpikir waktu tanggal 3 Desember tahun 2017, waktu dia tahanan, waktu ada proses putuskan, ini kayaknya harus cerai, nggak bisa lagi. Iya. Karena sebenarnya cerai juga bukan siapa yang salah, siapa yang benar ya. Ini soal pikiran yang berbeda gitu. Jadi sesuatu kita nggak bisa paksakan. Misalnya adik saya lagi ini sama saya. Adik saya ini yang cowok ini memang agak kuliah di Switzerland, mungkin di luar negeri, otaknya agak beda nih sama saya ini. Waktu saya sharingan sama dia. Ini gimana ya ada kondisi kayak gini? Dia jawabnya santai aja. Ya tergantung lu. Kalau teman-teman saya biasa, istrinya ada teman baik, dia juga punya teman baik. Ya depan umum pura-pura saja. Ini kan bahasanya lu gak bisa terima. Istri lu punya teman baik. Ya kalau lu bisa terima kan gak terjadi perceraian, dia bilang. Waduh, saya merasa ini gak sesuai ya. Jadi makanya saya katakan, perceraian itu, pernikahan itu tidak ada berdasarkan, ini urusan kita. Kita yang harus tanggung jawab sebetulnya. Nah yaudah, ketika tanggal 3 Desember 2017 akhir, saya udah lihat ini kayaknya nggak bisa dipertahankan lagi karena saya nggak bisa terima kalau dipaksakan. Saya sempat berpikir mungkin saya akan jadi pendeta yang tidak menikah seperti Paulus. Saya waktu saya baca dapatnya seperti itu. Ya udah 3 Desember saya tulis itu, dapat itu. Saya pikir apakah Tuhan pengen saya melayani dia jadi pendeta lalu tidak menikah. Nah saya akan memakai waktu saya penuh untuk Tuhan. Nah jadi kan kita selalu bergumul juga kan. Nah kenapa saya bisa begitu cepat move on, pertanyaannya. Saya orangnya ikutin iluminasi dari bacaan firman Tuhan yang tiap hari saya baca. Jadi saya taat saja sama iluminasi itu. Walaupun orang mengatakan saya gila, cepat, ambisi, seperti dulu mau jadi kepala daerah. Nah sehingga saya jadi no regret. Jadi apapun kata orang, saya nggak pernah ada penyesalan. Kenapa? Karena saya mengikuti iluminasi yang saya dapat. Kita baru nikah pun bisa cerai loh, jangan salah loh. Berapa bulan bisa cerai juga. Karena kita kan nggak pernah kenal dia sebetulnya secara mendalam gitu kan. Nah kalau kita menikah pun, kenapa bisa jadi cerai? Tubuh lama-lama meledak. Satu-satu cara yang bisa membuat kita bertahan dari sebuah pernikahan adalah ketika kita yakin ini adalah kehendak Allah kita menikah. Tapi tentu mesti dua pihak. Apakah kita bisa berbuat salah? Saya bisa salah nggak? Bisa jatuh cinta nggak sama orang? Bisa jadi TTM nggak sama orang? Bisa. Semua manusia bisa. Laki dan perempuan sama. Cuma persoalannya adalah ketika Anda menyadari itu, Anda berbalik nggak? Saya waktu kuliah di Prasetya Mulia, ada dosen psikolog saya, dia bilang nanti ya setelah kalian lulus, sudah bekerja, kalian udah menikah, lalu dalam pekerjaan punya seorang teman yang asik, diajak ngomong, bertukar pikiran, segala macam, rasanya kok yang di rumah kurang ideal, ini lebih ideal gitu ya. Dan bagi saya pun pasangan bersalah bagaimanapun harus diampunin, dimaafkan. Orang mengatakan saya goblok pun enggak. Bagi saya, kita justru harus menyelamatkan dia balik gitu loh. Kalau kita ngomong lebih sombong lagi, ya lu gue bersaing dong. Masa orang lain lebih keren bagi lu bukan gua gitu. Ya gue bersaing dong. Jadi kita selalu bersaing untuk mendapatkan hati pasangan kita. Jangan sampai dia ke tempat orang lain. Tapi kalau memang nggak bisa dipertahankan, gagal, ya ngapain dipaksain juga gitu loh. Ya cari yang baru lah.
Iya. Bisa kita yakin, tapi itu pun melalui proses firman Tuhan gitu loh. Kalau ngikutin saya kemarin, kayaknya sih gua nggak mau nikah dulu ya, teman sama Dita. Ya nggak, temannya banyak. Ya ngapain nikah cepat ya? Itu teman saya bilang gitu loh. Iya. Lu happy dulu lah. Iya, happy dulu. Menikah kan masuk tahanan. Masa udah bebas lu mau mengikatkan diri kembali? Goblok banget sih. Dimarah-marahin Nikmatin dulu dong. istri. Berbagai kalangan lu nikmatin dulu. Tapi saya katakan iluminasi yang saya baca enggak menikah. Itu jelas menikah. Di William saya nggak tahu udah sampai di mana tuh, karena tebal banget tuh, satu lembar kan folio, kertas folio itu ada 265 halaman kalau nggak salah itu. Saya lupa ada berapa. Itu tuntunannya jelas nikah gitu loh. Makanya saya putuskan ya udah nikah. Iya, karena itu memang panggilan Tuhan, benar. Nih Pak, pertanyaan yang bagus Pak. Sorry. Ini pertanyaan bagus banget Pak dari Angel, teman aku baik nih. Buat Pak Ahok, pada saat decide mau divorce, apa ada perasaan bersalah atau nggak layak di hadapan Tuhan pada saat mau berdoa atau perasaan nggak enak? Ini sahabat saya nih Pak. Itu bukan cuma mau saat divorce, ketika saya tahu dia si Vero punya teman dekat, itu pun kenapa saya tidak cerai, saya langsung merasa saya bersalah. Apakah saya salah sampai dia seperti itu? Nah, saya terus mengkoreksi diri, terus untuk komunikasi. Sayang waktu itu kita nggak bisa bawa ke pihak ketiga. Kalau bawa pihak ketiga, ancamannya cerai. Nah, saya tidak pernah ucapkan kata cerai. Bagi saya pernikahan itu tidak ada kata cerai. Ini sampai seumur hidup. Tapi saya juga tidak bisa melawan hukum Allah di atasnya. Kita laki-laki ciptakan menurut gambar rupa Allah. Ini kira-kira buku yang saya baca, 10 hukum Allah. Tidak ada suami manapun yang pengen istrinya ada sama seperti Tuhan. Nggak ada pengen ada Tuhan yang lain. Saya kira perempuan juga nggak suka di poligami, apalagi suami di poliandri. Saya kira nggak ada yang suka. Nah, tapi saya kenapa tidak langsung emosi? Nah, saya juga punya harga diri, punya gengsi. Maka saya ingin memenangkan kembali dong. Masa keluarga saya masih dikalahkan oleh satu orang? Rasanya gue juga nggak jelek-jelek banget gitu loh. Enggak kok, Ya, tenang. gue juga nggak jelek-jelek banget hadapin orang kayak gitu. Dan saya datang loh ke laki-laki itu untuk minta belas kasihan lepaskan. Makanya kenapa Niko bisa punya rekaman. Saya sebagai gubernur, saya datang dengan pengawal, dengan senjata lengkap. Saya datang, I was begging him. I was begging, saya sampaikan, tolonglah kembali ke keluarga kamu, saya kembali ke keluarga saya, biar keluarga saya utuh. Mumpung istrimu tidak tahu, mumpung saya mau terima kembali. Bagi saya bilang sama anak saya, Niko udah lama selesai. Papa nikah lagi aja Pak, cerai aja kawin. Saya bilang, Niko, gak gampang mau cari istri itu Niko. Mamamu udah saya kenal lama. Terus Niko bilang, enggak, saya tahu banyak tante suka sama papa. Aduh Niko, makin banyak yang suka makin bingung miliknya, saya bilang. Kita nggak tahu yang mana, bisa salah, saya bilang. Benar. Makanya lebih baik keluarga kita utuh daripada kita mulai yang baru susah. Makanya saya nasihatin sama teman-teman yang belum sempat cerai, kita berdua harus balik gitu loh. Barang curian itu tentu lebih manis. Kamu kalau curian sama dia kan nggak serumah sama dia. Dia nggak tahu. Rayunya lebih ulung dong. Coba kalau kamu serumah sama dia, mungkin lu digampar dia gitu galak, ditempelin lu. Nah makanya kan, kalau cuma ketemu masuk hotel, ketemu jalan ya enak dong. Coba kalau kamu betul-betul nikah betul. Jadi saya sarankan, teman-teman suka tanya sama saya, jangan cerai, percaya sama saya. Cerai itu sesuatu yang sangat menyulitkan buat anak-anak. Tapi kita juga tidak mau memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak. Nah jadi ini sesuatu, ya saya bersyukur ya, kayak semalam saya kumpul sama 3 anak saya, jadi bisa sharing. Nah, Tania mau ke Amerika kuliah Agustus ini. Ya janji dikirimin uang dan simpan. Nah, saya juga senang lihat Daud, itu anak kesayangan saya, udah tinggi banget, udah sampai ke hidung saya. Agak kurus, tadi ini bisa cakep nih anaknya, saya bilang. Nah kalau Niko ini udah, ya Niko sekarang udah nggak terlalu minder lagi, udah berani gitu. Jadi saya kira itu nasihat saya.
menikah harus pikir baik-baik, ini putusan kita, udah menikah jangan ada pikiran mau cerai. Kalau sempat kamu TPM, jatuh cinta sama orang, lepaskanlah itu cuma barang, nggak mungkin dia mau sama kamu, punyalah. Lebih baik yang kita punya ini lebih baik, lebih ngerti kita semua sebenarnya. Pak, ini ada pertanyaan sebagian tuh bisa dijawab dibaca bukunya ya Pak, tapi ini bagus nih. Ini Pak, salam izin Pak Ahok, apakah pernah menyesali keputusan yang pernah dibuat selama ini? Ini kan belum ditulis di buku kan, di buku belum dapat nih. Yang lain sebagian pertanyaan itu semua dijawab di buku, harus beli deh. Makanya bukunya bagus banget, jawab banyak pertanyaan. Aku lagi tulis tiap hari begitu ke tahanan. Hari ini udah ke 512 hari. Keren banget. Tapi saya nggak bisa tulis lagi yang panjang itu, Budiman. William Budiman nggak bisa lagi saya tulis yang panjang itu. Iluminasinya tinggal sedikit. Tapi kalau renungan pergumulan saya dari menikah keluar sampai bekerja di Pertamina, saya tulis tiap hari. Nah, saya tidak pernah menyesali apa yang sudah terjadi. Karena saya minta tanda Tuhan dan minta. Sampai konyol saya minta. Makanya kenapa saya waktu membuat sebuah keputusan, mesti dengan keyakinan saya, dengan iluminasi yang saya dapat waktu membaca firman Tuhan. Supaya ketika di tengah jalan ada sesuatu, saya tidak pernah menyesalinya. Karena saya tahu ini ada keputusan, saya mengikuti taat kehendak Tuhan. Jadi itu kalau tidak, kamu akan nyesal. Apalagi sosmed, ngoceh macam-macam gitu kan. Wah, ada ngata-ngatain kamu bisa jadi kayaknya, waduh, gua salah jalan ini. Wah, enggak. Makanya saya selalu tahu, ini putusan saya ikutin firman Tuhan, ketika saya tenang. Namanya juga kadang kalau lagi ngamuk bisa beda, karena suami istri baru juga bisa ada ribut. Tapi kita yakin ini dari Tuhan, kita tahan diri, jadi baik lagi gitu. Wah, keren. Kita harus yakin semua dari Tuhan, itu yang buat kuat. Oke, Pak, kalau pertimbangan psikologis anak-anak di situasi penceraian gimana Pak, supaya mereka jadi nggak trauma lagi gitu? Karena kan ini susah, orang banyak mikirin anak-anaknya kalau mau cerai. Ya, itu yang orang tanya sama saya, kenapa kamu begitu goblok? Sampai yang teman saya yang paling berkuasa ngomong gini sama saya, ini udah terlalu lama Pak Ahok, kenapa Pak Ahok bertahan diam? Nah, karena waktu itu saya merasa Daud belum usia 12 tahun. Itu seolah-olah dia kasih tahu saya baca iluminasi, tunggu Daud 12 tahun. Tapi bukan berarti saya tunggu lalu tidak. Itu kejadian, betul-betul kejadian Daud 12 tahun. Itu sebenarnya saya percaya ini ada divine control gitu. Ini ada God providential control. Makanya saya yakin anak saya kalau udah capai 12 tahun, dia mulai lebih ngerti. Nah, kenapa tahun 2007 semua saya diam, bertahan. Dan saya lihat Niko tanya Daud masih kecil-kecil. Tapi sebaliknya, anak-anak bisa salah paham di doktrin. Tanya malah marahin saya, sekarang dia udah ngerti. Papa usia terima kasih dong. Sebetulnya waktu itu si ini masih bujangan, dia bersedia menikah tuh. Saya punya rekamannya itu masih ada pendeta, dia udah siap menikah. Cuman kan kita kasihan, mama kasihan ninggalin papa. Kok sekarang orang yang sudah menikah sama orang yang dia cinta, apa salahnya mereka jadi good friend? Wah, saya sedih sekali. Di dalam tahanan anak perempuan saya menyalahkan saya seperti itu. Tapi saya yakin makin dewasa dia akan makin ngerti. Makanya banyak pendeta yang nggak ngerti nyalahin saya. Saya minta rekaman di dalam tahanan, kan ada rekaman ya, kita ada rekaman. Saya kasih kepada pendeta Stephen Tong dan ada Paul Gunadi dikirim ke Amerika untuk mereka. Jadi saya ada yang kedua. Selain kamu yakin dari Tuhan, kan kita kadang-kadang bisa emosi sendiri kadang-kadang dari Tuhan. Kita harus punya pendeta, bukan cuma satu, orang yang lebih mengerti, 2-3 orang untuk membantu membuat keputusan. Saya waktu membuat keputusan cerai itu, ada almarhum Ibu Diana yang punya Citos. Stephanie punya mama yang ini kamu kenal. Iya, sahabatku. Itu dia datang sama Ibu Mika. Kita diskusikan, kita gumulkan, doakan. Itu pun putusan saya itu tidak cerai. Sampai Ibu Diana bilang begini, saya kira kamu bijaksana sekali. Kalau teman saya yang lain 1 juta suami, mungkin kamu cuma ketemu 1 yang mau lakukan. Nah, kenapa? Karena saya punya keyakinan anak-anak adalah aset.
itu darah daging saya. Ingat tuh anak aset. Ya, tapi saya juga tidak mau orang menyandera saya dengan anak, lalu boleh sewenang-wenang melanggar hukum yang lebih tinggi daripada keyakinan saya. Itu yang terjadi. Dan pilihan, jadi dia kata Stephen Tong waktu itu, saya tanya, dia datang, penjamin Intan. Saya bilang, ini bagaimana secara kekristenan, saya harus memutuskan sesuatu yang ini buruk dari hal yang buruk sebetulnya. Lalu mereka bilang ini dalam etika Protestan, ini namanya lesser evil, necessary evil. Jadi dalam etika Protestan, kita memutuskan sesuatu yang buruk, ini untuk mengurangi kejahatan sebetulnya. Seperti memutuskan perang atau menjatuhkan bom nuklir di Jepang, itu dalam rangka menyetop perang dunia kedua. Sekalipun itu ada satu kekejaman menjatuhkan sebuah bom atom seperti itu. Nah ini namanya etika Protestan, lesser evil, necessary evil. Itu yang saya lakukan sebetulnya. Benar-benar. Ya lesser evil, bagus tuh. Itu tidak ada yang baik. Oke. Akan meninggalkan luka. Iya. Oke, bagus banget itu. Nih, ada lagi nih Pak, agar cepat move on dan mudah memaafkan. Mungkin Pak kalau misalnya keinget-inget lagi orang-orang mungkin adu domba, orang panas-panasin, gimana sih Pak supaya reda? Supaya nggak gue WhatsApp orangnya, gue blast, lu brengsek ngatain gue terus padahal lu yang salah gitu. Bapak ini sabar banget loh. Ya, bisa marah, bisa emosi. Maka kita harus balik lagi ke fokus. Kita harus balik lagi fokus, kita percaya ada hal-hal kita nggak bisa atasi, Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan bukakan semua nanti. Jadi kita harus percaya, setelah kita yakinin keputusan kita ini berdasarkan iluminasi, kita juga harus percaya Tuhan akan tuntun kita. Oke, keren Nah, Pak. jadi kita balik lagi ke Tuhan seperti itu. Iya, Pak, kan aku juga orangnya sebenarnya aku bisa relate ke Pak Ahok. Aku tuh orangnya lebih ngomong semuanya kebuka. Tapi kan kadang-kadang kita orang yang cerewet kayak kita malah dipikir jahat loh Pak. Yang lebih diem terus selalu diasumsi lebih baik. Itu gimana Pak? Sebaiknya kita lebih pendiam, kita lebih rem atau tetap jadi diri sendiri? Karena yang diem selalu diasumsi yang baik, padahal dia yang lebih nakal. Itu kejadian di hidup aku juga loh Pak. Ini aja sih, saya pikir ya. Kita juga jangan hidup mengimpress other. Itu keren, catet tuh. Bener, Kita capek. kalau mau main drama itu ya, mau main film itu latihan berbulan-bulan tuh berapa menit. Kita kalau hidup acting bukan diri kita sendiri itu capek. Bener. Tapi yang penting dalam hati kita harus bisa memaafkan, melepaskan semua. Terus juga jangan merasa untung rugi. Sama ketika saya ditawarkan, kalau cerai semua harta kan dikasih ke anak-anak. Jadi pikirannya kan nggak mungkin saya cerai. Nah itu rumah kesayangan saya, semua harta saya, tanah saya lepaskan. Yang penting anak-anak senang. Dan sampai sekarang pun saya masih biayain hidupnya anak-anak semua itu. Dan mamanya masih tinggal sama mereka, kita juga nggak boleh merasa panas atau apapun. Kita harus merasa orang lain saja saya tolong. Masa ibunya anak-anak mau tinggal nggak boleh? Itu juga itu rumah anak-anak. Anak-anak belum mampu yang saya biayain. Nah kita harus berani belajar ikhlas. Toh rezeki Tuhan akan kasih. Nah saya keluar tanpa punya rumah. Nggak ada rumah, nggak ada apapun. Saya juga bingung mau tinggal di mana. Tapi akhirnya ada yang ngajak kerja, kasih rumah dinas juga gitu kan. Jadi sekali lagi kita nggak usah khawatir, lepaskan apapun. Semua itu uang, harta, nama baik. Kalau selama kita benar, itu semua akan kita dapatin kembali. Nggak usah khawatir gitu. Wah, keren Orang banget. menjadikan kita pun salah paham. Kalau kita pencitraan, ya ketahuan kita bohong. Bener. Jadi kalau kita nggak pencitraan, satu hari orang bisa tahu kok. Kalau kita kayak ngomong orang bisa tahu kan dulu. Ya sama saya baik apa enggak ya? Kok setelah ada masalah jadi baik sama saya? Dulu kan benci saya, nah kita tahu ini kan nggak original gitu loh. Saya lebih suka jadi orang tuh yang original aja lah. Nggak usah mengimpress other hidup kita gitu loh. Tapi juga jangan keluar kata-kata kotor galak juga. Ya terlalu galak parah ya. Aku terlalu galak nih makanya harus rem. Itu gimana ya Pak cara ngeremnya? Sekolah ke Makobrimob kan, nggak perlu retret 2 tahun kan, jangan. Jangan ya. Aku takut juga. Aku bisa loh Pak amit-amit ya. Tapi aku juga galak banget orangnya. Aku juga suka blur. Tenang, saya bisa salah, sama bisa salah. Tapi tiap hari harus ingat aja. Kita harus ingat. Makanya kalau saya tiap hari bangun pagi, kegiatan hari itu mau ketemu siapa,
biasa saya udah doa dulu nih, mau ketemu siapa. Yang suka Malaysia tuh ketemu orang di luar dugaan, tau nggak? Ada yang bawa terus ngeyel, aku masih suka marah. Itu aja sih, ya saya mesti mohon waktu, kita boleh bikin lagi lah, kalau kurang puas boleh bikin lagi nggak apa-apa. Bikin lagi ya Pak, banyak pertanyaan aku simpen. Iya, keren banget tuh, banyak yang bilang luar biasa Pak Ahok. Keren banget. Semua yang udah ikutin Dita, terima kasih juga Dita udah. Nah, aku yang thank you. William, dari waktu-waktu, ya kalau kurang puas, waktu lagi. Kemudian hari ini saya ada acara tuh. Iya. Ya semua mohon diri. Terima kasih Pak Ahok. Dan mohon maaf jika ada yang salah, ada yang tersinggung. Kadang-kadang kita menjelaskan sesuatu, kita ada emosi, ada latar belakang, ada luka, bisa menyinggung saudara Bapak Ibu juga. Karena saya nggak tahu Bapak Ibu pernah ngalamin latar belakang apa. Semua orang kan kayak gelas pecah, kita psikolog gitu ya. Jadi kayak gelas pecah yang kita nggak tahu nih kamu pernah ada bagian mana yang pecah. Sehingga kita nggak sengaja ngomong, tetap memecahkan kembali bagian kamu yang pecah tadi. Saya kira William bisa jelasin teori psikolog. Saya suka ilmu psikologi. Anak saya tanya mau ambil psikologi dan ekonomi dia. Iya, wah keren emang. Kalau si Niko suka filsafat. Oh, saya senang tuh dua anak itu ngambil sesuatu yang bisa berguna gitu. Ya, terima kasih ya. Thank you so much Pak Ahok. Thank you Pak Ahok. Wah, thank you. Ya kita, ya Bapak aja yang exit. Ya, makasih Pak Ahok juga, semua happy. Oke, aku mau ngomong nih. Aku mau ngomong soal percaya diri sama pas galau ya. Aku tuh paling galau kalau tiap Sabtu ke wedding, karena kan gue gagal nikah. Jadi setahun abis gue gagal nikah ini, gue tuh trauma ke wedding kan. Jadi gue cepet galau sama percaya dirinya, sempet ke shake. Karena kan kalau di wedding lihat temen bahagia tuh semua sama couple. Bayangin semua sahabat terdekat aku, ring satu aku itu semua sudah menikah atau enggak punya tunangan serius pada mau menikah tahun ini. Jadi pas aku putus kemarin itu yang aku batal nikah, tau nggak, tiap ke wedding kalau nggak aku sendiri, tiap aku ada undangan menikah, apa yang aku ngelakuin Sabtu siang aku pasti do charity. Karena mau nggak mau charity itu sangat ngebantu loh guys buat kita itu jadi lebih bersyukur. Jadinya gue tuh walaupun gue belum nikah and like semua my friends sudah nikah, terus semua orang nanyain terus Dita jodohnya mana, Dita pacarnya mana, kan gue nggak bisa buat gitu. Kalau memang gue belum ada yang pas, belum ada yang suka, I don't wanna go with people cuman buat pura-pura aja kan, cuman untuk pasangan iseng-iseng. Karena kan aku udah umur tua, aku pengen punya pacar yang aku bener-bener cinta dan suami yang aku bener-bener respect dan aku bisa cinta. Aku nggak mau cuman karena tekan agama. Aku aja dijodohin sama keluargaku, aku nggak mau loh, sama mamaku aku nggak mau gitu misalnya. Jadinya inget, kamu kalau mau lebih optimis, kamu harus tanya diri kamu sendiri, kamu jujur sama diri kamu sendiri, di saat-saat mana sih kamu lagi sedih. Misalnya di saat-saat kamu ketemu mantan istri kamu, atau ketemu mantan suami kamu, atau di saat-saat kamu lagi ketemu teman lama, atau di saat-saat kamu lagi ketemu teman-teman kamu yang sukses, atau apapun itu. Terus kamu sebelum itu kamu harus tahu pokoknya di waktu mana aja sih yang buat kamu sedih. Kalau temen aku dia paling sedih pas nonton drakor katanya, gara-gara dia ngeliat kok artisnya kurus-kurus ya, diet badan gue kok nggak pernah bisa kayak gitu, nggak bisa putih kayak gitu. Gue bilang gampang solusinya, nggak usah nonton drakor. Tapi kan dia suka nonton drakor, jadinya dia nggak mau berhenti. Dia bilang dit nggak segampang itu, gue kan nggak kayak lu, gue suka banget nonton drakor ya. Gue bilang ya udah deh, berarti lu harus ngelakuin sesuatu supaya lu nggak terlalu sedih pas abis nonton drakor. Tahu nggak jadinya apa? Dia bilang oke, solusinya tahu nggak apa? Ternyata dia sebelum nonton drakor dia suruh suaminya dia juga bilang ke dia bahwa kamu cantik, kamu cukup buat aku gitu. Ngerti nggak sih? Kamu harus tahu di mana waktu-waktu yang mana jujur aja ke yang paling kamu buat sedih. Misalnya kalau kamu ada orang tua kamu yang meninggal, kamu paling sedih Mother's Day, atau misalnya ibu kamu meninggal, kayak sahabat aku yang anaknya Tante Dayana itu kan meninggal ibunya, sedih banget. Tapi ya udah, kalau kamu Mother's Day kamu harus ingat, kamu harus sibuk-sibukin, atau sebelum Mother's Day kamu juga ke panti asuhan supaya kamu tahu kamu nggak sendiri. Banyak orang juga nggak ada ibu loh sebenarnya. Jadi kita harus tahu di momen-momen mana sih kita paling sedih. Gue tuh jujur aja ya, di momen orang pernikahan. Tapi kan gue nggak mau dong pernikahan drama. Maksudnya di pernikahan temen gue galau. Enggak dong, gue tetap happy. Gue pas itu gue sedih banget, tapi gue harus jadi bridesmaid. Bayangin aku harus jadi bridesmaid sahabat aku, dan ini sahabat terdekat aku. Sebenarnya aku sedih dia menikah, tapi kan aku nggak mau jadi orang jahat. Kamu tahu nggak orang jahat itu apa? Orang yang nggak bisa ngelihat orang lain bahagia, malah disuruh nggak nikah temennya, malah dikomporin. Tapi tanya sahabat aku yang paling dekat sama aku, walaupun aku sedih, aku ada bitter sama pernikahan gitu, tapi aku nggak pernah suruh dia nggak jadi nikah loh. Kalau dia curhat ke aku bilang udah terusin aja, doa aja, yang penting doa, kan nggak ada yang sempurna gitu. Jadi kita gimana tetap optimis walaupun negara
kita ini sangat negatif atau surrounding kita tuh negatif atau doa kita belum terkabulin, kamu harus tahu momen-momen mana yang akan membuat kamu negatif. Dari situ kamu kerja dari situ. Kalau kamu tahu, oh gue paling sedih nih pas Natalan karena gue kesepian. Misalnya Natal udah nggak ada, misalnya ada orang tuanya yang udah nggak ada, orang tua udah nggak ada lagi. Jadi sih kamu pas Natal kamu udah harus plan a trip sama teman kamu, kayak sibukin diri kamu. Itu cara tetap kamu optimis gitu. Walaupun klise untuk do charity ke lapangan, tapi itu nggak klise karena aku ngalamin sendiri. Karena pas aku ngeliat orang nggak bisa makan, kakinya cacat, jalan aja nggak bisa, masa gue komplain gue ke wedding gue belum ketemu jodoh, ya udahlah dit, get over yourself gitu. Itu ngebantu banget untuk tetap optimis gitu. Karena kan optimis itu bukan being fake ya. Karena kan kalau happy terus itu tuh fake banget ya. Karena of course ya kita pasti ada sedih-sedihnya lah. Semua orang pulang dengan suaminya, gue pulang sendiri men. Kadang-kadang gue pernikahan itu gue ngantri sendiri. Dan sebenarnya jujur aja kalau IO ngeliat aku, IO tuh suka suruh aku motong di barisan supaya aku lebih cepet gitu kan. Tapi dalam hatiku aku pengen juga motong sih, bukannya karena gue malas ngantri, karena gue capek aja ditanyain, Dita sama siapa kesini, sendiri ya, salam ya buat mama, salam ya buat kakak, atau oh, Dita kok kenapa sendiri lagi sih, tiap ketemu kok lu sendiri. Kadang ngomong kayak gitu tuh memang orang baik dan perhatian banget sama aku, kadang ngajak foto bareng apa, tapi dalam hati aku juga sedih ya, kenapa aku sendiri. Karena kalau pilihan aku sebenarnya aku juga nggak pengen lo ke wedding sendiri, ngantri sendiri, pengen ada jodoh, tapi kan aku nggak mau pakai orang buat rebound, aku nggak mau nabur karma yang jelek. Karena kalau kita use people buat rebound, orang akan use the people juga buat kita rebound. Aku kan nggak mau tabur karma yang jelek lagi, karena aku juga udah banyak kesalahan pas aku muda. Mungkin dulu aku sombong, aku ninggalin orang, gue ditinggal. Sekarang kan misalnya gitu. Jadinya inget guys, kalau mau tetap optimis tuh inget, catat optimis itu bukan palsu, bukan kebahagiaan palsu. Karena kalau bahagia terus atau kita nggak pernah lihat iri orang lain yang sudah menikah itu bullshit lah. Kita pasti ada iri-irinya. Tapi kita harus belajar, kekurangan kita nggak boleh buat kita jadi orang jahat. Itu catat aja. Pokoknya jangan sampai, kan orang ya kalau udah batal menikah, semua orang dijelek-jelekin aja cowoknya biar semua batal menikah jadi perkumpulan orang batal menikah. Tapi aku nggak mau kayak gitu. Makanya kamu bisa tanya sahabat aku Desi, itu aku juga tulis di buku kedua aku. Ini ada puisi, aku saking sedihnya dia menikah karena kan dia sahabat aku banget. Nih, aku ada foto pas aku jadi bridesmaid. Ini padahal hari yang ada aku kalau ngomong aku bisa nangis, tapi ini aku sedih banget karena aku kayak kehilangan sahabat aku banget gitu. Aduh aku sedih banget deh, aku bisa nangis kalau ngomongin dia. Tapi aku nggak pernah satu kali pun suruh dia nggak menikah, malah aku seneng banget dia menikah. Ya kamu nggak boleh kesedihan kamu itu membuat kamu jadi orang jahat gitu. Kamu nggak boleh jadi ikut, karena orang-orang mau nggak, kamu lihat kalau orang-orang lagi kepahitan atau gagal, pasti dia mau temennya gagal. Secara nggak langsung dia pasti akan bilang ke temennya, coba-coba yuk jangan nikah, cari yang lain dulu, atau cari kesalahan cowoknya, atau ikut campur jadi kompor, jadi adu domba. Tapi kita nggak boleh kayak gitu. Ya optimis itu juga kamu catat, selain optimis itu bukan perasaan tapi attitude yang nggak pasif. Itu bagus banget yang William bilang. Kedua itu bukan menjadi orang jahat gitu. Kamu optimis, kamu mau membuat semua orang senasib sama kamu, itu jahat banget, itu bukan optimis. Terus ketiga, kamu harus jujur sama diri sendiri. Apalagi corona kan nih banyak extra time. Kamu lihat deh waktu-waktu dimana yang kamu paling sedih, paling down tuh apa sih. Kalau misalnya kamu lagi ngepack barang, dulu mungkin kamu inget dulu kamu pernah ngepackin buat anak kamu, tapi anak kamu udah sekarang udah nikah. Misalnya buat ibu-ibu yang denger ini, anak kamu udah nikah gitu, atau enggak kamu kangen sama sahabat kamu, jadinya ya udah kamu cari teman baru lah, kamu nggak boleh pasif. Makanya aku keren banget, William presentation tuh keren, aku minta dikirimin biar admin aku bisa kirimin ke yang semua ikut kelas ini, supaya kamu tahu optimism itu nggak pasif. Tapi makanya kalau aku ngasihanin diri sendiri terus, gue cuma ngelihat ring satu gue ini, gue akan makin merasa kesepian men, karena semua udah menikah, semua udah punya anak. Zaman corona gini semua sama suaminya liburan sama anaknya, gue gila lu, my dad udah nggak ada with me, my dad is taken away, right? Jadi I have nobody, I'm alone, you know. Tapi kalau gue galau terus, I will never make a progress. Makanya William presentation keren banget. Optimism itu nggak pasif. Ya udah gue cari temen baru, susah banget sih Dit. Kita jadi orang juga kalau mau optimis, aku bilang kunci pertama kita nggak boleh gengsi. Jadinya kalau Tuhan emang buat circle kita semua udah married, tuh berarti Tuhan mungkin mau push aku supaya I will go outside my comfort zone, I will make new friends gitu. Terus kedua, kamu juga banyak refleksi, kamu harus mengenal diri kamu sendiri. Jadi kalau memang lagi kesepian, lagi nggak ada orang di sekitar kamu, itu berarti Tuhan mau ngajarin kamu, aku mau kamu lebih kenal sama diri kamu sendiri. Ya ingat Pak Ahok bener bilang bahwa semua itu rencana Tuhan, gak ada sia-sia. Seperti dia ngelihat masa tahanan dia di penjara itu, seperti kayak sekolah, seperti retret, pengendalian
emosi. Ini juga aku ngelihat masa single aku yang gue orangnya jarang single banget. Kalau kamu tanya sahabat aku Stephanie Bubu yang mamanya kenal Pak Ahok, dia teman aku dari JIS, I'm never alone, I'm never like barely single, I always have someone gitu. Walaupun gak official pacaran jadian, tapi I always have like TTM lah yang main-main ke rumahku gitu ya, yang deket, yang perhatiin aku. Sekarang I literally have nobody, I'm not even close to anybody, not talking to anybody, it's all just work gitu ya. Terus aku sedih banget, terus aku juga kehilangan papaku. Ya aku kehilangan dua figur yang aku sangat sayangi dan aku merasa broken. Tapi di situ kita kalau mau optimis ya kita nggak pasif deh, karena at the end there is so many other people outside. Makanya mungkin Tuhan mau ngajarin kita to stretch our comfort zone. Jadi aku mau bilang ya nonton di sini bahwa kalau kamu lagi sedih, kamu harus melihat the bigger picture. Ini Tuhan mau stretch kamu. Karena kan semua problem tuh buat kita naik kelas sebenarnya. Bukan mau buat kita malah makin menciut, tapi malah mau naik kelas. Jadinya tanya aja ke diri sendiri dan tanya ke pencipta kamu sesuai agama masing-masing. Tanya, apa sih Tuhan yang kamu mau pelajarin dari ini? Mungkin aku harus lebih nggak sombong, atau mungkin ini karma. Aku sih terserah kamu percaya atau nggak, aku bener-bener a big believer in karma. Jadinya kamu juga bisa reflect ke masa lalu. Oh mungkin dulu gue sombong, gue selalu take people for granted. Dulu orang gue tinggalin aja, gue nggak peduli perasaannya apa aja. Kita belajar juga dari situ. Jadinya selain grateful, aku bilang grateful itu juga kadang-kadang cuma di mulut doang kan. Kadang-kadang grateful di hati itu susah. Makanya aku suggest bahwa kalian harus ke lapangan, harus turun ke lapangan. Charity ini kalau nggak corona, gue juga perlu relawan kok. Bisa ikut aja sama aku tiap Sabtu. I will go every weekend ke lapangan, almost every weekend ke lapangan. Terus aku juga ada panti asuhan kan, jadi di situ kita juga bisa ngelihat gitu. Karena kalau cuma kita nonton di YouTube aja tuh nggak sekena kita ngelihat sendiri, kita denger curhatan mereka sendiri. Itu tuh nggak klise, itu powerful. Dan kalau ada orang bilang, Dit, lu charity egois banget ya, lu charity buat diri lu lebih bersyukur ya. Gue bilang ya memang egois begitu, tapi kan gue juga bantu ngeberkati mereka sama-sama dong. It's okay, give and take gitu. Karena kan mereka juga sengaja nggak sengaja ngeberkati kamu juga buat kamu bersyukur ya. It's okay. Yang penting kamu charity-nya tuh nggak minta dibayar balik atau minta mereka puji-puji kamu atau apa, nggak apa-apa gitu. Jadi yang optimis itu nggak pasif, apapun yang kamu lakuin yang penting halal, nggak nyakitin orang lain. Kalau kamu charity intentionnya salah supaya lebih bersyukur, I think it's okay. Yang penting people get help. Whatever intention you have is between you and God lah. Yang penting makanya orang kadang-kadang ke charity, Dit kamu kenapa sih terima relawan ini itu, dia kan nggak tulus atau dia kan sebenarnya simpenan. Temen aku aja yang gitu, ya gue nggak peduli dia simpenan atau uangnya kotor. Yang penting nih orang yang nggak makan bisa makan gitu. Itu kan urusan dia sama Tuhan ya, uangnya dari mana dia donasi. Tapi yang penting orang yang lapar bisa makan gitu. Jadi optimis juga kita harus belajar, kita harus nggak bisa semuanya kita jadi masalahin. Ya ada yang kalau kita bisa potong permasalahan itu kita potong aja. Kita cuma fokus yang penting orang kelaparan ini bisa makan, uangnya dari mana ya itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kan dia donasi sukarelawan ke gua, masa gua tolak gitu. Ya kita nggak boleh. Mungkin juga Tuhan tuh dari masa-masa ujian yang kita alami ini Tuhan mau kita keluar dari comfort zone kita. Terus Tuhan juga mau membuat kita ada skill baru gitu. Ya pokoknya nggak sia-sia, karena kalau kamu jalanin aja ujian kamu, Tuhan mau buat kamu lebih mandiri. Aku manja banget orangnya kan. Aku bisa upload YouTube video sendiri, aku bisa buat poster grafik desain walaupun berantakan, aku bisa buat sendiri. Dulu gue nggak bisa. Terus dulu kalau aku selalu ada cowok ya, HP ku rusak aja ya mau download lagu ya, iTunes. Bayangin gue minta cowok gue yang downloadin loh. Atau nggak mau nonton ini dong, gue ngerti pakai Netflix. Sekarang gue bisa sendiri semuanya. Makanya kita harus bersyukur, masa-masa single itu hal-hal yang dulu kamu nggak bisa, kamu bisa sekarang. Jadi ingat, semua ujian itu nggak ada yang sia-sia kalau kamu mau tetap optimis. Apa sih yang aku bisa belajar dari hari ini? Bukannya malah pertanyaannya bukannya kayak, kok gini terus sih situasinya, kok gini terus, gue ini kurang terus. Enggak, kamu malah harus reverse dong. Kamu ngomong pakai iman, karena Tuhan pernah bilang di Amsal ya, di Salomo, di Al-Quran aja ada bahwa life sama death itu the power of our tongue. Life and death is the power of our tongue. Jadinya udah, kalau orang bilang kok lu mulut lu beda sama hati lu, ya nggak apa-apa, karena mulut lu kan pakai iman, ntar lama-lama berubah juga hatinya. Oke? Jadi kamu nggak usah tunggu mulut lu sama hati lu sama. Perkatakan dulu walaupun hatinya masih ngenggerutu, masih ngasihanin diri sendiri, masih galau berat, masih depresi, nggak apa-apa. Dalam hati pakai iman aja kata-kata, karena you know where the mind goes the body follow. So when the mind goes, terus mulutnya juga ngedukung mind ya, pasti bodinya sama satu hati jadi lebih bahagia gitu.
Halo, kita udah selesai nih Zoom call sama Pak Ahok. Ntar ya kalau bisa mau nonton di screen aku dan kasih tahu dong feedback kamu mau denger siapa aja sih? Kamu mau guest teacher di Dignity Social siapa aja? Mau kita bahas apa? Mau tanya soal apa? Karena kita bisa tanya dengan narasumber yang udah terbukti suksesnya bukan main dan sama psikologi juga. Karena aku suka ada balance bawa psikologi karena kan kita perlu mental yang sehat karena kesehatan mental itu penting. Percuma kita keren, ganteng, sukses atau banyak fans, follower jutaan kayak Pak Ahok tapi kalau mental jiwa kita nggak sehat. Yang penting kita tuh manusia tuh harus balance, semuanya sehat karena aku peduli sama kamu nggak sendirian. Kalau kamu depres, stres, galau, punya ada keminderan, you are not alone, I am with you. Kita ini bersama, kita bertumbuh bersama, kita saling doakan dan kita bangkit dari kegagalan. Dignity Social itu aku bilang buat orang-orang gagal seperti aku, seperti Pak Ahok aja tadi ketanya, ayo saya kok gagal, saya yang ditanyain. Tapi nggak apa-apa, kita harus bangkit dari kegagalan. Kegagalan itu bukan aib, bukan malu, bukan sesuatu yang kamu harus tutup-tutup, tapi kegagalan itu harus kamu bangga karena kamu sudah berani mencoba.